Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang terakhir, yaitu materinya tentang deployment ya. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita ataupun kuliah kita gitu ya. Jadi setelah ini kita udah selesai dan kemudian masuk ke final project UAS ya. Jadi sebelum aku bahas tentang UAS, jadi aku bahas dulu materi terakhir tentang deployment. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas sedikit tentang ngerefaktor state redux yang kemarin yang sudah kita buat, sama yang kedua kita akan bahas tentang deployment. Jadi kita coba bahas dulu terkait refaktor ya. Jadi kalau kita lihat kemarin yang sebelumnya itu, semua halaman kita itu menggunakan state yang ada di lokal ya. Jadi menggunakan redux state yang ada di lokal. Jadi setiap halaman itu menampilkan movies yang ada di lokal. Jadi kalau kita lihat ini di halaman home ya. Ini kan latest moviesnya kayak gini. Nah, yang di popular juga sama. Kemudian di no playing dan top rated. Ini kenapa? Karena di state reduxnya kita nggak update si moviesnya gitu. Jadi dia mengambil movies yang ada di lokal. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate si moviesnya gitu. Jadi konsep yang ada di redux itu ada yang namanya action dan juga reducer ya. Jadi action itu adalah aksi yang digunakan untuk menjalankan reducer. Sedangkan reducer itu sendiri merupakan function yang digunakan untuk mengupdate state. Oleh karena itu kita akan membuat reducer untuk mengupdate state redux ya. Nah, di mana nanti kita akan gunakan movies dari API, kemudian akan kita update ke state redux gitu. Jadi nanti hasil dari fetch API akan kita update ke state redux. Ini untuk referensinya ya, biar teman-teman gak lupa. Oke, silakan teman-teman buka langsung codingannya. Jadi kalau kita lihat yang di pertemuan sebelumnya ya, yang di slice, ini coba kita review lagi. Jadi di sini ada slice ya. Slice itu kan digunakan untuk mengenerate action dan juga reducer. Nah, kemarin di sini kita buat state yang namanya movies gitu kan. Di mana isinya adalah data dari movies lokal. Kemudian di sini ada reducer, di mana tujuan dari reducer ini adalah untuk mengupdate si movies gitu. Nah, di dalam reducer ini ada fungsi yang namanya add movie untuk mengupdate ataupun untuk menambahkan film. Setelah itu kita generate action dan juga reducernya, dan setelah itu kita ekspor gitu. Oleh karena itu kalau kita lihat di halaman pagesnya, nih di popular, kita kan di sini buat state movies ya. Kemudian setelah itu ada use effect di mana kita akan nge-fetch data gitu kan. Nah, pas kita fetch data pakai Axios, ini kan dapat nih filmnya kan. Nah, setelah itu kita kirim nih si props moviesnya ke komponen movies. Nah, ketika kita lihat si komponen moviesnya, itu kita udah nggak nerima props lagi gitu. Jadi ini sebenarnya udah nggak perlu lagi ataupun sia-sia gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita akses halaman popular, yang dirender adalah komponen movies, di mana komponen movies itu akan mengambil state movies yang ada di lokal. Oleh karena itu kita akan ngerefaktor, biar nanti si state movies ini itu akan diupdate dengan hasil dari fetch API kita, yang dari Axios ini ya. Nah, sekarang kita coba mulai dulu aja. Jadi yang pertama kita akan buat reducer ya. Jadi kita akan buat reducer. Jadi reducer itu untuk mengupdate state. Nah, untuk nama reducernya ataupun nama fungsinya itu adalah update movies kayak gitu kan. Nah, reducer ini dia menerima dua buah parameter, yaitu state dan juga action. Di mana state ini nanti punya akses ke state yang ada di redux kita, yaitu si movies ini gitu. Kemudian setelah itu dia ada parameter action, di mana nanti kita punya akses ke data yang kita kirimkan ketika kita memanggil si reducer ini ataupun action ini gitu. Nah, sekarang kita coba tambahin ya. Ini aku kasih komentar. Membuat reducer update movies. Tujuannya untuk update movies. Nah, kita buat sekarang fungsi ataupun metodenya ya. Update movies, di mana dia menerima dua buah parameter, yaitu state dan juga action. Di mana action ini nanti dia punya akses ke si state movies ini ya. Kemudian action ini digunakan untuk mengambil data yang dikirimkan lewat reducer nanti. Nah, setelah itu kita kan udah punya akses nih ke movies kan. Ya udah, tinggal kita akses aja si moviesnya, state.movies. Kita timpa nilainya dengan data yang dikirimkan nanti ketika kita memanggil si reducer. Jadi action.payload. Nah, nanti misalkan nih kita ngirim movies popular gitu kan. Nah, movies popularnya masuk ke dalam sini, kemudian kita timpa ataupun kita isi ulang nilai si state movies ini. Otomatis nanti nilai dari movies bukan data lokal lagi, tapi data dari fetch API. Nah, kalau udah, jangan lupa kita generate actionnya biar bisa dipakai nanti di komponen. Nah, ini update movies.
Jadi nama action itu sama kayak nama reducer ya. Kemudian jangan lupa kita ekspor. Nah, kita save. Setelah itu, kita coba perbarui di halaman populer ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini yang bagian get popular movies, kita kan udah dapat nih datanya, respon titik data titik result kan. Kenapa enggak data yang ini kita kirimkan ke state movies yang ada di Redux gitu. Jadi melalui reducer. Jadi kita tinggal panggil aja langsung nanti. Tapi sebelum kita panggil si action ataupun reducernya, kita harus buat dulu dispatch ya. Jadi untuk menjalankan si action itu kita harus trigger menggunakan dispatch. Ini aku kasih komentar. Use dispatch. Nah, kemudian hasilnya kita simpan ke variabel namanya dispatch. Nah, kayak gini. Setelah itu kita panggil si action tadi yang update movies. Dispatch, kemudian kita panggil update movies kayak gini. Kemudian teman-teman enter biar langsung auto import ya. Si update moviesnya ini dari si slice. Nah, setelah itu tinggal teman-teman kirimkan aja data dari API tadi. Response titik data titik results. Nah, kemudian teman-teman save. Nah, nanti data film ini itu akan masuk ke reducer ini ya. Nah, masuk ke dalam action titik payload. Kemudian hasilnya disimpan ataupun ditimpa ke state movies yang tadi, yang ini, kayak gitu ya. Jadi nanti data moviesnya berubah bukan dari lokal lagi. Jadi kalau kita cek sekarang, misalnya kita refresh ya ke halaman populer. Nah, sekarang filmnya sekarang udah berubah. Jadi data yang diambil dari si populer ataupun dari si API TMDB ya. Sekarang kita udah nggak butuh lagi nih si state moviesnya yang punya lokal ya. Nah, ini kita udah nggak butuh lagi. Ini teman-teman udah bisa hapus. Nah, ini juga kita udah nggak butuh lagi. Jadi lebih singkat ya, lebih sederhana. Dan yang di state atas juga sudah nggak butuh lagi. Sama ini jangan lupa yang propsnya. Kalau kita lihat hasilnya tetap sama gitu ya. Nah, sekarang tinggal di halaman yang lain, yang no playing dan juga top rated, sama yang satu lagi yang detail ya. Nah, sekarang kita coba update yang di top rated. Nah, ini kita juga sama, buat dulu dispatch-nya. Nah, ini kita langsung ngoding aja ya, karena konsepnya udah paham gitu kan. Nah, setelah itu kita panggil dispatch, kemudian jalankan action update movies. Sambil kita kirimkan respon titik data titik results. Setelah itu kita udah nggak butuh lagi nih state-nya kan. State lokal kita hapus. Ini juga kita hapus. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian kalau ada warna abu-abu ini artinya udah nggak dipakai. Ini dihapus juga. Nah, top rated udah. Sekarang yang no playing. Sama juga kita buat lagi dispatch-nya. Setelah itu kita jalankan lagi action update movies-nya lewat dispatch. Kemudian karena state-nya udah nggak perlu, kita bisa hapus lagi. Ctrl Shift K ya untuk ngapus satu baris. Nah, sekarang udah lebih rapi ya codingannya. Jadi nanti setiap data yang kita dapatkan dari API itu akan kita update ke state global yang ada di Redux. Sama satu lagi yang di detail ya. Nah, detail sama juga kita bikin dispatch dulu. Setelah itu kita jalankan si action update movies-nya lewat dispatch. Nah, sekarang kita udah nggak butuh lagi state lokalnya. Ini udah bisa kita hapus. Kemudian ini kita hapus. Kemudian props movies-nya juga kita hapus. Kemudian kita tinggal hapus yang use state. Kemudian kita save. Ini kerekam ya harusnya. Takutnya nggak kerekam nanti. Nah, ini misalkan ke popular, ke no playing, ke top rated. Nah, sekarang udah berubah semuanya ya. Ini misalkan ke home terus kita refresh ya. Nah, ini nanti halamannya tetap sama gitu kan, tetap dari lokal. Misalkan aku tambahin ABC ya 2022. Kemudian poster, aku add movie. Nah, nanti harusnya udah ada nih filmnya di bawah. Kemudian kalau kita tambahin lagi XYZ 2021.
Nah sekarang filmnya udah ada di bawah ya. Cuman di sini ada kendala, bukan kendala ya, ada yang kurang gitu, yaitu kalau kita refresh, nah ini kan datanya hilang kan. Nah kenapa? Karena kita nggak simpan gitu. Jadi kalau kita refresh kan artinya datanya hilang karena kita simpan di array gitu kan. Jadi biar nggak hilang itu kita bisa simpan di database. Teman-teman bisa manfaatin yang namanya local storage gitu. Nanti datanya itu disimpan di database browser. Kayak gitu ya, gampang ya refaktornya. Nah kemudian sebenarnya yang kita lakukan ini sebenarnya udah benar gitu kan. Cuman dari Redux Toolkit itu dia ada pendekatan lain. Jadi kita bisa menggabungkan Redux Toolkit dan juga Fetch API gitu. Jadi namanya RTK Query. Jadi kalau teman-teman mau praktek ini ataupun pelajari ini boleh gitu. Jadi nanti kita bikin dulu service-nya, di mana service ini nanti kita gunakan untuk nge-fetch data gitu. Jadi nanti ini kita gabungin si Redux Toolkit-nya dengan si Fetch API gitu kan. Nah ini kita bikin service-nya. Nah nanti kalau udah kita tinggal panggil aja di komponen tuh kayak gini. Misalkan nih, ini kan komponen app. Nah kita tinggal panggil aja use get Pokemon by name query gitu kan. Nah nanti dapat nih datanya. Ya udah datanya tinggal ditampilin aja gitu. Nah itu lebih sederhana. Jadi kita nggak perlu nulis fetch berulang-ulang gitu. Jadi cukup kita bikin service-nya aja gitu ya. Ini kalau teman-teman mau pakai ya. Ini baru juga sebenarnya. Ini namanya RTK Query. RTK ini singkatan dari Redux Toolkit ya gitu. Jadi kalau kita lihat tutorial ini akan memperkenalkan kamu tentang RTK Query, dimana kita bisa fetching data gitu kan. Dia punya kemampuan ataupun kapabilitas untuk nge-fetching data. Jadi nanti di RTK Query ini udah disediakan juga cara nge-fetching data. Cuman cara kayak gini juga benar gitu. Jadi data yang kita dapatkan kita update ke state ataupun ke Redux state ya, kayak gitu. Nah selanjutnya, sebentar ya. Aku tadi ngecek rekaman. Jadi selanjutnya kita bahas tentang deployment ya. Apa sih deployment itu? Jadi kita coba lihat dulu ya istilah-istilah yang ada di dunia programming gitu. Jadi ada beberapa istilah sebenarnya yang mirip-mirip ya. Jadi yang pertama ada yang namanya development. Jadi development ini adalah aplikasi kita dalam tahapan pengembangan. Jadi misalkan aplikasi kita lagi kita ngoding kayak gini kan. Nah itu namanya itu tahapan development gitu. Nah kemudian yang kedua ada yang namanya production. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya development ya, dalam tahapan development. Kemudian yang kedua ada yang namanya production. Jadi production ini aplikasi kita itu udah dirilis gitu, ataupun udah di tahapan produksi, ataupun udah dipublish. Misalkan teman-teman akses website kan, misalkan di coding ya. Nah ini kan udah bisa diakses kan. Nah ini bisa dikatakan di tahapan production gitu. Ataupun teman-teman bikin aplikasi Android, kemudian teman-teman publish kan ke Play Store. Nah hasil yang udah jadi di Play Store itu bisa dikatakan tahapan production. Nah sedangkan ada kata-kata ataupun istilah deployment. Jadi sederhananya deployment ini adalah proses kita untuk nge-publish aplikasi ke tahapan production gitu, ataupun kita publish ke internet. Nah itu istilahnya deployment. Jadi nanti kita sering dengar kata-kata tolong dong deploy aplikasi saya gitu kan, tolong dong deploy websitenya gitu. Itu maksudnya disuruh untuk nge-publish aplikasinya gitu. Jadi nanti istilah-istilah ini kita akan sering dengar ya di dunia software engineering gitu. Nah selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang deployment ya. Jadi kan aplikasi kita sebelumnya itu kan kita ngoding di lokal kan. Artinya itu masih berjalan di tahapan development ataupun pengembangan gitu. Nah kita bisa nge-build ya. Nge-build itu artinya membangun aplikasi kita ataupun mengenerate aplikasi kita agar bisa digunakan di tahapan production. Jadi nanti sebelum kita upload ke internet itu kita harus build dulu aplikasinya gitu. Karena kita nggak mungkin nih mengupload file-file ini semua gitu kan. Jadi nanti kita harus build dulu. Nah cara buildnya gimana? Karena kita pakai create React App itu udah disediakan caranya. Jadi cara buildnya itu gampang, tinggal jalanin aja perintah npm run build. Jadi nanti file yang ada di src ini ataupun codingan yang ada di src ini akan di build ataupun akan istilahnya kayak di compile gitulah gitu kan. Nah nanti kalau udah jadi baru nanti hasilnya itu kita upload ke internet gitu. Nah nanti perintah ini akan menghasilkan folder build ya, dimana isinya adalah file statis kayak HTML, JavaScript, dan CSS. Jadi nanti semua komponen-komponen kita itu udah disatuin, kemudian udah dioptimasi, udah diminified gitu. Jadi lebih ringan aplikasi kita gitu. Nah ini kalau kita
jalanin ya. Ini teman-teman silakan di stop aja. Terus teman-teman jalanin npm run build. Nah sekarang kalau kita lihat aplikasi kita itu udah di build ya, ataupun udah di apa istilahnya, udah dioptimize gitu kan, udah dijadiin hasil yang lebih bagus gitu kan. Nah kalau kita lihat nanti hasilnya itu ada di sini. Jadi codingan-codingan kita sebelumnya itu disatuin gitu kan. Jadi isinya cuma ada ini index.html. Nah kalau kita lihat ini kan sebaris. Ini udah dioptimasi ataupun udah diminified ataupun udah diperkecil. Kemudian ada file statis yang isinya CSS kita kemarin nih. Nah kelihatan kan di sini ada add movie form gitu kan. Nah ini otomatis udah dilakukan sama si create react app, dan ini jadi sebaris ya, jadi lebih ringan aplikasi kita. Kemudian ada codingan JavaScript kita. Nah jadi JavaScript kita tuh ini, nah ini kita udah nggak bisa baca lagi. Kenapa? Karena ini udah istilahnya udah diubah gitu kan, biar aplikasi kita jadi lebih ringan gitu. Jadi ini bukan yang kita baca gitu. Jadi intinya folder build ini adalah folder yang kita upload nanti ke internet gitu, atau yang kita pakai di tahapan production. Nah, yang SRC ini yang kita pakai di tahapan ngoding ataupun development. Jadi beda ya. Jadi kalau ada perubahan lagi, nanti teman-teman build kemudian upload yang build ini ke internet gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya menjalankan hasil dari folder build tadi? Mungkin teman-teman mikirnya bisa langsung gini ya, klik go live gitu kan. Nah ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia butuh server untuk melayani si file-file kita tadi gitu. Walaupun ini HTML ya, jadi dia butuh server. Nah kita perlu setup nih servernya. Nah caranya gimana? Jadi kalau kita lihat folder build tadi itu nggak bisa langsung dijalanin. Kita butuh server untuk menjalankannya secara lokal. Kita coba jalanin dulu secara lokal ya. Kita tes dulu berhasil apa enggak. Kemudian solusinya ada dua, kita bisa bikin static server ataupun kita bisa ngoding pakai Express gitu ataupun Node.js. Nah ini kita pakai yang lebih gampang aja, yang lebih mudah, yaitu kita pakai static server ya. Jadi ada library namanya serve gitu, dimana library ini ataupun paket ini bisa melayani aplikasi kita. Nah sekarang kita coba install dulu si aplikasi tadi. Nah ini teman-teman bisa install tuh gini, npm i-g kemudian serve. -g ini artinya diinstal secara global, dan dia nggak akan masuk ke paket aplikasi kita. Dia nggak akan masuk ke sini. Kemudian karena aku di Linux, aku tambahin sudo ya. Nah sekarang udah selesai. Nah ini tinggal jalanin aja. Caranya gimana? Gampang. Tulis aja serve, kemudian -s. -s ini artinya folder mana yang mau kita jalanin ataupun folder mana yang mau kita serve. Nah kita kan mau jalanin build ya. Ya udah tulis aja folder build. Kemudian enter. Nah sekarang ini udah ada alamatnya, tinggal teman-teman klik aja, kontrol klik. Nah sekarang ini adalah aplikasi yang udah jadi, yang bisa kita gunakan di tahapan production ataupun internet. Nah ini kalau teman-teman kontrol U, jadi isinya tuh cuman kayak gini aja. Bentar ya. Ini udah di minified juga. Nah ini kalau teman-teman lihat nanti isinya tuh cuman kayak gini aja codingannya. Jadi cuman ada mana nih? Cuman ada file JavaScript aja ya. Harusnya ada CSS sih. Ini harusnya ada si CSS ya. Coba kita lihat. Kayaknya udah dibundle. Nah ini ada, jadi isinya tuh cuma dua file statis ya, yaitu CSS sama JavaScript, dan ini udah di minify ya, minified, jadi udah diperkecil ukurannya, udah di minimal gitu kan. Nah ini isinya tuh, ini si CSS kita kemarin gitu kan, jadi udah di intinya yang style komponen itu udah di optimize gitu kan. Kemudian hasilnya cuma ini aja gitu, jadi lebih kecil dan lebih cepat gitu kan performanya. Nah ini JavaScript kita kemarin. Nah ini kita udah nggak bisa baca gitu kan, karena udah di compile istilahnya kayak gitu. Jadi ini cuman untuk di tahapan production aja. Kenapa dibuat kayak gini? Biar aplikasi kita jadi lebih ringan gitu. Ini bukan untuk kita baca ya. Jadi ingat, ini bukan untuk kita baca, tapi untuk kita upload ke internet. Kenapa dibuat kayak gini? Biar aplikasi kita jadi lebih ringan gitu, di minified istilahnya. Nah sekarang udah jalan kan di lokal. Teman-teman kalau akses no playing, top rater itu udah bisa. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara nguploadnya ke internet? Nah sekarang kita bahas.
Nah ini yang tadi ya. Ini udah bisa kita stop dulu. Tadi udah kita tes di lokal. Kalau sebenarnya bisa ya kita jalanin di lokal gitu kan, hasil dari folder build ini. Dan sekarang kita akan bahas gimana caranya ngedeploy ataupun nge-publish di internet. Tapi sebelum kita bahas tentang cara ngedeploy, nah ada bagian ataupun tahapan yang kita lakukan sebelum ngedeploy ya. Jadi istilahnya itu pre-deployment. Jadi pre-deployment ini adalah tahapan yang kita lakukan sebelum ngedeploy. Jadi apa aja nih tahapannya? Yang pertama, silakan teman-teman perbaiki dulu error dan warning yang ada di konsol. Jadi nanti teman-teman buka, cek tuh konsol browsernya, ada error nggak, ada warning nggak. Nah itu teman-teman perbaiki. Takutnya nanti ketika udah di internet itu error gitu kan. Dan ketika user akses kan jadi nggak bagus gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman hapus konsol.log ya. Jadi nanti semua data-data yang muncul dari konsol.log itu teman-teman hapus. Nah kemudian kalau udah, ini teman-teman push ke repository GitHub ya. Jadi kita coba push dulu hasil dari kerjaan kita tadi. Nah ini aku di branch dev ya. Kalau teman-teman di branch main nggak apa-apa gitu. Nah di sini aku coba commit dulu git add titik. Kemudian aku commit. Misalkan aku kasih nama refactor add update movies, ataupun gini, create update movies reducer. Nah setelah itu aku push ke GitHub origin dev. Di sini aku pakai branch dev ya. Nanti teman-teman sesuaikan aja branchnya apa gitu. Kalau main juga nggak apa-apa. Nah sekarang lihat. Jadi nanti kalau udah kita push ke GitHub, kita coba cek ya. Nah sekarang kan muncul nih branch devnya kan. Kalau nanti teman-teman branchnya pertemuan 14 itu juga nggak apa-apa ya. Intinya nanti disesuaikan aja. Nah sekarang tugas kita selanjutnya adalah kita menggabungkan branch tadi ke branch main. Nah nanti branch main ini isinya apa? Jadi branch main ini isinya adalah aplikasi kita yang udah rilis gitu ataupun yang udah jadi. Jadi kalau dev ini kan dalam tahapan pengembangan nih. Nah kalau nanti udah selesai di tahapan pengembangan, nanti kita gabungin ke branch main. Nah biasanya isi dari branch main ini adalah aplikasi kita yang udah rilis ataupun yang udah jadi gitu. Intinya kayak gitu. Misalkan nih, aplikasi kita udah mau dipakai gitu kan, ya udah kita gabungin ke branch main gitu. Itu biasanya git flow-nya tuh kayak gitu. Intinya aplikasi yang udah siap dipakai itu digabungin ke main. Nah sekarang kita merge nih ke main gitu kan. Nah ini teman-teman bisa pull request ataupun tekan ini aja, compare and pull request. Nah nanti digabungin nih. Jadi dev ini digabungin ke main gitu. Nah sekarang teman-teman klik ini create pull request. Nah di sini kalau kita lihat ada bentrok ya, ada bentrok gitu kan. Nah ini kita harus solving dulu nih konfliknya gitu. Kalau teman-teman nggak ada bentrok, tinggal klik aja merge pull request. Nah di sini ada bentrok nih. Aku coba solve dulu ya. Jadi ini di baris yang sama sebenarnya. Di baris yang sama itu ada tulisan ini. Nah ini kita harus pakai aja salah satunya, mau yang mana gitu kan. Misalkan aku mau pakai yang di dev tadi ya. Nah ini kita bisa hapus. Nah ini aku hapus. Nah aku pakai komentar yang ini aja. Nah kayak gini. Nah sekarang udah berhasil kan. Terus kita tulis mar as resolve gitu. Jadi tadi ada konflik. Jadi di baris yang sama itu ada perubahan gitu. Jadi kan konflik kan. Nah itu kita perbaiki aja konfliknya. Kalau teman-teman belum pernah pelajari tentang konflik ke Bapak ya. Harusnya teman-teman nggak ada ini sih. Nah kemudian di sini juga ada konflik ya. Jadi di baris yang sama itu ada komentar buat dispatch, tapi di branch main itu komentarnya ini buat dispatch untuk trigger action. Nah ini kita pilih salah satu. Jadi ini tuh komentar yang ada di branch main. Kemudian yang ini komentar yang ada di branch main. Ini komentar yang ada di branch dev. Ini komentar yang ada di branch main gitu. Ini kalau ada konflik aja ya. Kalau teman-teman nggak ada konflik bisa sih skip aja. Nah aku mau pakai komentar yang ada di branch main. Jadi yang tanda pagar ini aku hapus. Nah ini aku hapus. Nah sekarang kan hilang yang kuningnya. Sama ini juga. Nah ini aku hapus ya, yang di branch dev. Karena aku mau pakai yang komentar yang ada di branch main. Nah ini keputusan teman-teman mau pakai yang mana gitu. Nah sekarang tinggal commit merge. Nah setelah itu baru teman-teman merge lagi.
Nah, di sini kan, nah kalau teman-teman nanti nggak ada konflik, itu nanti langsung ada tombol ini, merge pull request. Nah, terus teman-teman confirm aja. Nah, sekarang udah berhasil nih. Jadi sekarang kalau kita lihat di branch main kita, nah sekarang di branch main kita itu akan ada commit ataupun codingan terbaru dari si dev, dimana nanti si branch main ini akan kita gunakan untuk nge-hosting aplikasi kita gitu ke internet. Nah, ini kalau kita lihat ada nih merge pull request dari alpharoot/dev gitu. Oke, itu tahapan pre-deployment ya. Jadi perbaiki errornya, kemudian push ke GitHub, kemudian gabungin ke branch main ataupun branch utama. Dimana branch main ini adalah aplikasi yang udah jadi ataupun yang sudah siap dipakai. Nah, selanjutnya kita baru deploy ke aplikasi, kita deploy aplikasi kita ke internet. Selanjutnya aku coba bahas tentang Vercel ya. Jadi Vercel itu apa? Jadi Vercel ini adalah platform yang bisa kita gunakan untuk nge-publish ataupun nge-hosting aplikasi front-end kita. Jadi kata kuncinya ini ya. Jadi untuk aplikasi front-end aja, nggak bisa back-end gitu. Jadi misalkan ada database, ada Node, Express, PHP, Laravel itu nggak bisa ya. Dimana Vercel ini itu kita nggak perlu konfigurasi atau istilahnya zero configuration gitu. Jadi nanti tinggal kita import aja repository kita. Nah, si Vercel ini itu pembuat dari si Next.js ya, ataupun creator dari si Next.js. Dimana Next.js ini adalah framework aplikasi React. Jadi kan kalau React itu library ya. Nah, terus ada yang buat nih framework si React. Nah, namanya itu Next.js. Dimana Next.js ini dibuat sama Vercel gitu. Nah, nanti teman-teman bisa belajar Next ini ya. Ini memudahkan kita untuk ngoding React gitu. Ada banyak fiturnya, tapi kita nggak bahas sekarang. Kemudian si Vercel ini itu mendukung banyak framework front-end. Nah, jadi dia nggak cuman React aja nih yang bisa di-hosting di sini. Kalau kita lihat ya halaman utamanya, dia bisa nge-hosting aplikasi yang lain, aplikasi front-end yang lain kayak Next, Create React App, Svelte, kemudian Nux, Gatsby, Vue, Angular gitu kan, dan lebih banyak lagi gitu. Jadi luar biasa nih Vercel ini gitu. Jadi dia bisa nge-hosting banyak aplikasi front-end. Nah, kita akan pakai yang ini ya, Vercel sama GitHub Pages nanti. Cuman Vercel ini aku sukanya kita nggak perlu konfigurasi aja. Nggak kayak GitHub Page yang agak ribet gitu. Nah, sekarang kita coba register dulu ya. Silakan teman-teman register, setelah itu login. Karena aku udah register, ini aku langsung aja continue with GitHub. Nah, nanti aku langsung authorize aja. Nah, nanti akan di redirect ya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa klik ini dulu ya, ke halaman dashboard. Nah, sebenarnya aku udah connect dari sebelum-sebelumnya dan aku udah bikin beberapa aplikasi yang aku hosting di Vercel ya. Nah, sekarang kita akan belajar gimana caranya ngedeploy aplikasi kita ke Vercel. Nah, caranya tuh gampang. Teman-teman, pertama klik dulu tombol new project. Klik new project. Nah, setelah itu, nah di tahapan kedua teman-teman import repository teman-teman. Misalkan nama repository teman-teman movie database kan, ya udah diimpor aja. Kalau aku di sini kan nama reponya front end ya. Ya udah nanti aku impor. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan masih kosong kan, belum bisa kita impor gitu kan. Nah, ini teman-teman coba add GitHub account aja kalau nggak salah ya. Nah, setelah itu teman-teman pilih ini alpharoot 18 ataupun username teman-teman gitu. Nah, setelah itu teman-teman pilih mau dikasih akses ke repository mana aja. Misalkan nih aku mau ngasih akses ke semua repository, ya udah tinggal klik install aja. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah udah ada nih kan repository kita. Nah, tinggal teman-teman cari aja atau pilih aja gitu. Nah, di sini udah ada nih front end. Kalau teman-teman namanya movie database, ya udah tinggal dipilih aja. Kemudian klik import. Kemudian selanjutnya teman-teman tinggal konfigurasi aja projectnya dan teman-teman set variable environment kemarin yang ada di lokal, karena biasanya env itu nggak akan ke push ke GitHub ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kan nggak ada nih env-nya. Nah, nanti kalau teman-teman deploy ke internet kan API key-nya nggak ada, nanti error aplikasinya. Nah, sekarang kita set. Nah, yang pertama ini kita konfigurasi dulu projectnya ya. Jadi namanya teman-teman bisa kasih bebas ya. Kalau aku gini, movie database. Kemudian ini presetnya ya, jadi framework ataupun toolchain yang kita gunakan Create React App ya. Nah, ini teman-teman pilih nih Create React App. Nah, sekarang lihat, ini root directory.
Nah, karena root directory aku ada di dalam movie database, jadi kalau kita lihat ya, aplikasi aku kan ada di folder ini, movie database kan. Nah, berarti aku pilih rootnya itu movie database, bukan front end programming, bukan folder front end programming ya. Jadi movie database. Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Jadi ini aku klik edit. Nah, jadi root projectnya itu ini, bukan yang front end. Tapi kalau teman-teman nggak ada lagi foldernya gitu kan, ya udah pilih aja front end programming atau movie database. Karena ini root project aku, ya udah aku pilih ini. Nah, kalau udah, nah di sini ada build dan output setting. Nah, biasanya kalau teman-teman nggak ubah di package.json, ini yang scriptnya, nah ini kan sama semua nih. Nah, ini teman-teman nggak perlu ubah, karena nanti untuk perintah untuk nge-buildnya, nah nanti si Vercel ini, dia juga akan ngejalanin perintah npm run build gitu. Jadi nanti akan ada folder build yang akan di-hosting di Vercel. Nah, ini kalau perintahnya sama, teman-teman nggak perlu ubah ya, kecuali nanti beda. Kemudian directory outputnya itu kan nanti build ya. Nah, itu nggak usah diubah. Kemudian perintah untuk menginstal paketnya itu kan tetap sama ya, npm install. Nah, ini nggak perlu diubah juga, karena kan sama kayak yang di lokal. Nah, ini yang perlu teman-teman setting, yaitu environment variabelnya. Karena env kita nggak di-push ke GitHub, nah ini kita perlu copy nih. Nah, ini aku copy ya key-nya. Terus aku copy nilainya, yaitu API key kita. Terus aku add. Nah, kalau udah, tinggal teman-teman klik aja deploy. Nah, jadi cuma segampang itu kan. Tinggal teman-teman import dan nggak perlu konfigurasi apa-apa. Nah, ini kurang lebih butuh waktu 2-5 menit ya. Silakan teman-teman tunggu aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat prosesnya. Di sini ada tahapan building gitu. Jadi dia nge-clone dulu kan. Terus habis itu di running Vercel build kan. Jadi nanti aplikasi kita tetap di build juga gitu. Dimana nanti hasilnya itu ini, yang folder build tadi. Cuman folder build ini udah ada di Vercel gitu, nggak perlu kita upload. Nah, silakan teman-teman tungguin ya. Oke, sekarang aplikasi aku udah jadi nih, udah ada previewnya kan. Nah, ini kita klik aja go to dashboard. Nah, sekarang kita akan diarahin ke dashboardnya si movie database ya. Jadi teman-teman kalau klik di home lagi, nah udah ada nih project teman-teman di sini. Nah, teman-teman bisa klik aja. Nah, kemudian kalau kita lihat, nah ini yang hasilnya tadi ya. Teman-teman kalau mau cek hasilnya, klik aja visit. Nah, nanti kalau teman-teman lihat, nah ini link aplikasi kita, movie database -cian.vercel.app. Jadi kita dikasih domain nih, .vercel.app, keren kan? Nah, ini aplikasi kita yang udah ada di internet dan sekarang udah bisa diakses oleh banyak orang gitu. Gimana, keren kak? Nah, ini kita tes lagi ya. Ini teman-teman bisa tes di production error apa enggak gitu. Biasanya kadang-kadang error gitu. Cuman kita kan udah perbaiki kan. Sebelum-sebelumnya udah kita refaktor. Nah, ini harusnya ada. Terus kalau kita tambahin lagi. Nah, sekarang harusnya ada ya. Cuman kalau di refresh kan hilang karena kita belum simpan ke local storage ya. Ini kalau kita ke popular, nah harusnya ada kan. Kalau klik detail, nah berubah filmnya. Atau kita klik yang not main, nah berubah juga. Dan recommendationnya juga berubah. No playing juga. Terus top rated juga. Gimana, keren ya? Nah, ini udah bisa kita akses di internet. Dan ini udah jadi portfolio teman-teman ya. Luar biasa. Nah, terus setelah itu nanti teman-teman bisa lihat-lihat bagian yang lain ya. Ada deployment, ini hasil dari deployment tadi. Jadi nanti misalkan gini, teman-teman ada perubahan kan di lokal gitu kan. Nah, ini teman-teman cukup push aja ke GitHub. Misalkan nih teman-teman ngedit apa gitu kan di komponen apa, cukup push aja ke GitHub, kemudian tinggal teman-teman gabungin lagi ke main. Nah, nanti otomatis si Vercel ini akan ngedeploy ulang gitu. Jadi kita nggak perlu setting-setting lagi. Jadi dia udah otomatis. Jadi kalau ada perubahan di branch main itu langsung otomatis di deploy ulang gitu ya. Teman-teman bisa coba gitu. Silakan teman-teman coba. Terus di sini ada setting juga. Ini teman-teman bisa ubah nanti nama domainnya. Misalkan gini. Ini kan nama domainnya gini ya. movie-database-cian gitu kan. Nah, aku biasanya suka ngasih prefix ya, username aku gini, alpha root 18. Oh, berarti ini punya aku, terus nama projectnya ini gitu, biar ketahuan aja tuh, oh ini punya kita. Kalau Cian tadi kan nggak tahu ya. Aku biasanya suka ngasih prefix ini gitu di project aku. Jadi kalau aku save, untuk domainnya ini .vercel ini nggak bisa kita ubah ya, karena itu memang dari mereka gitu. Nah, ini langsung ke deploy nih, langsung berubah kan.
Nah, ini kerennya si Vercel. Jadi kalau ada perubahan itu langsung otomatis ya. Langsung perubahannya itu langsung cepat gitu. Nggak perlu nunggu lama. Nah, ini juga nih kalau misalkan nih React Anima kan aku kasih prefix lagi Alvarot 18. Jadi tahu setidaknya itu punya kita gitu. Dan biar lebih autentik aja sih. Teman-teman juga lakukan hal yang sama ya. Nah, nanti hasil dari ini teman-teman kirim linknya itu ke Elena ya untuk tugasnya. Nah, sekarang di Vercel kita udah belajar deployment ya. Ini juga udah ada referensinya ataupun tutorialnya dari Create React App. Sekarang kita coba belajar deployment di GitHub Pages. Nah, ini agak sedikit rumit nanti. Enggak sedikit rumit sih, ada beberapa konfigurasi dan juga ada beberapa bug nanti ya. Jadi yang pertama itu kita akan ngedeploy ke GitHub Pages ya. Jadi GitHub itu juga punya hosting front end sebenarnya. Nah, kita bisa manfaatin nanti. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Teman-teman tambahin property homepage ke package.json. Kemudian teman-teman kasih nilai ini https, kemudian username. Nah, ini username teman-teman. Misalkan aku ya, aufarut18.github.io/nama reponya. Nah, nama repo aku front end programming ya. Ya udah, nanti aku tulis /front end programming. Nah, ini kita coba tutup. Nah, ini kita buka nih si package.json-nya. Nah, ini teman-teman tambahin aja misalkan di sini ya. Setelah ini homepage. Nah, isinya adalah https://aufarut18. Nah, ini username teman-teman .github.io, kemudian slash. Nah, ini nama reponya. Nah, nama reponya nih teman-teman copy aja. Ini teman-teman sesuaiin sama repo teman-teman ya. Jangan sesuaikan sama aku karena kan nama reponya beda. Nah, kalau udah kita install yang namanya GitHub Pages. GitHub Pages ini untuk gunanya paket ya ataupun library untuk mendeploy ke GitHub page gitu. Jadi nanti untuk deploynya kita pakai library ini gitu. Jadi kita coba install aja npm i gh-pages kemudian --save. Ini nanti akan diinstal di save dependencies ya, ataupun akan masuk ke dependencies kita yang ini. Atau pakai tanpa --save juga bisa sih. Nah, nanti akan nambah nih kan di sini GitHub Pages-nya. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada sih referensinya. Nah, ini --save. Ini kalau nggak ditulis pun juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu kita tambahin dulu script ya. Script deploy untuk ngedeploy aplikasi kita. Jadi yang script sebelumnya itu ada di dalam sini, kayak misalkan npm run start, npm run build gitu kan. Nah, ini scriptnya itu ini sebenarnya, dimana nanti ketika kita jalanin itu dia akan menjalankan perintah ini. Nah, ini kita bisa custom juga script kita. Misalkan aku pengen nambahin script namanya pre-deploy. Jadi nanti sebelum di-deploy dijalanin perintah npm run build. Nah, otomatis ketika dijalanin pre-deploy, otomatis kan akan dijalanin perintah ini npm run build. Otomatis nanti akan mengenerate folder build. Nah, kemudian ketika aku jalanin deploy, nah aku mau jalanin perintah ini gh-pages, dimana nanti perintah ini akan mengupload ataupun nge-push folder build ini ke GitHub Pages ya, ke repository kita. Kemudian -d ini artinya directory mana yang mau kita push. Oh, directory build gitu. Nah, kalau udah tinggal di save aja. Terus setelah itu teman-teman tinggal jalanin aja npm run deploy untuk ngedeploy aplikasinya ke GitHub page. Karena kan yang dijalanin ini nanti kan npm run deploy. Nah, silakan teman-teman tunggu. Ini sama juga, sebelum dijalanin deploy dia akan ngejalanin pre-deploy dulu. Nah, sekarang aku udah berhasil nih ngedeploy ke GitHub Pages ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada error failed to deploy gitu ya. Nah, itu biasanya ada beberapa permasalahan. Salah satunya misalkan di Windows ya. Itu kadang-kadang teman-teman tuh simpan di folder C ataupun di drive C gitu kan. Nah, itu biasanya karena hak akses. Jadi nanti aplikasi teman-teman coba pindahin aja ke drive D ataupun ke yang lain gitu selain C gitu. Ataupun kalau ada file yang lain itu nanti tolong kabarin aku aja ya, biar nanti aku coba bantu. Kalau aku nih di Linux aman aja karena aku simpannya bukan di sistem tapi di folder dokumen ya, project aku.
Nah, kalau udah, sekarang kita lihat. Kita coba buka repository kita. Nah, sekarang di sini udah ada branch baru. Namanya itu ini GHPages. Jadi yang dilakukan sama GHPages adalah dia nge-push nih isi dari folder build ke branch GHPages. Nah, selanjutnya tinggal kita hosting aja. Nah, cara hostingnya gimana? Tinggal ke setting aja, terus pilih pages. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja nih branch mana yang mau teman-teman hosting. Oh, branch GHPages. Nah, kalau udah, setelah itu teman-teman save. Nah, kalau udah save, nanti teman-teman cek aja di sini linknya. Sekarang kalau kita lihat, nah sekarang kenapa bisa error kayak gini? Nah, silakan teman-teman coba dulu berhasil apa enggak gitu. Kemudian kalau nemu error kayak gini, berarti nanti kita nemu masalah yang sama gitu. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa muncul permasalahan kayak gini. Nah, ini akan aku bahas selanjutnya, yaitu ini yang tadi ya. Ada bug sebenarnya di GitHub Pages. Silakan teman-teman akses halaman lain, harusnya nanti nggak bisa ya gitu kan. Karena kenapa? Karena ada bug di routingnya. Jadi gini, coba teman-teman lihat, si GitHub Pages ini nganggap root aplikasi kita ataupun link aplikasi kita tuh yang ini. Kemudian dia coba mencari routing front-end programming. Nah, sekarang lihat, kita ada nggak routing front-end programming di app.js? Nggak ada ya? Nah, kalau kita lihat nggak ada kan, cuma ada routing /movie popular gitu kan, slash gitu kan. Nah, kemudian si GitHub Pages itu dia nganggap root aplikasi kita tuh yang ini. Kemudian dia ini anggap ini routing baru gitu kan. Nah, routing baru tuh nggak ada di sini gitu kan. Nah, makanya bisa error gini. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita ngasih tahu nih ke GitHub Pages kalau root aplikasi kita tuh yang ini loh gitu kan. Nah, nanti ada routing slash, kemudian ada routing /movie/popular gitu kan. Nah, gimana cara solve-nya? Gampang. Sebenarnya kita tinggal ubah aja yang browser router ke hash router. Jadi di index.js ini, nah ini kita ubah aja ya. Dari browser router, ini Ctrl D, ubah jadi hash router. Nah, kalau udah, teman-teman deploy lagi. npm run deploy. Oke, di sini aku udah ngedeploy lagi ya. Dan kalau kita lihat di repositorinya, kemudian ke branch GitHub Pages-nya. Nah, ini nanti baru masuk sih harusnya. Coba kita refresh ya. Nah, ini kalau GitHub Pages ini dia nggak langsung berubah. Berarti kita harus lihat ini dulu. Coba ke klik commit. Nah, ini 40 detik yang lalu ya. Nah, dia masih belum aplikasi kita masih belum di apa istilahnya, di hosting ulang gitu. Nah, masih sama nih. Kita kalau ke setting, ke GitHub Pages. Nah, ini masih belum berubah nih, tapi udah kita deploy ulang. Dia emang agak lama sih kalau di GitHub Pages ya. Teman-teman tunggu aja ataupun refresh aja gitu. Oke, ini emang perlu nunggu sebentar ya kalau GitHub Pages. Dia nggak secepat Vercel. Jadi teman-teman bisa klik ini, environment. Nah, ini teman-teman refresh aja. Nah, nanti akan muncul nih deploy to GitHub Pages. Nah, ini 3 menit yang lalu kan udah aktif nih. Nah, teman-teman klik aja view deployment. Nah, sekarang baru benar kan. Nah, jadi sekarang root aplikasi kita tuh dianggap ini gitu. Baru nanti setelah itu slash gitu kan. Kemudian kalau ke popular, nah sekarang udah bisa ya. Nah, itu caranya. Itu kita udah perbaiki bug di GitHub Pages. Dan dia agak sedikit lama nih, harus 3 menit nunggunya. Deploy-nya lama emang, nggak secepat Vercel. Dan ini udah centang ya. Kalau tadi kan, mana nih? Oh, X ini karena ini dia ngedeploy-nya ke Vercel ya. Karena kan Vercel nggak pakai GitHub Pages kan, tapi pakai yang branch main. Oke, itu udah selesai materinya, yaitu tentang refactor dan juga deployment ya. Jadi selanjutnya aku coba bahas sedikit apa sih yang bisa kita improve dari aplikasi kita. Ini di aplikasi kita dulu ya. Jadi yang bisa kita improve yang pertama, teman-teman bisa buat UI komponen. Jadi kayak misalkan ada input, itu dijadiin komponen terpisah, ada label gitu kan. Terus ada paragraf, heading, itu bisa dibikin UI komponen tersendiri. Contohnya kayak Cakra kemarin. Atau teman-teman bisa bikin desain sistem sendiri ya. Ini kalau teman-teman mau belajar. Ini materinya tuh 10 jam apa 8 jam gitu, 6 jam ya. Nah, ini nanti ilmu yang teman-teman dapat di situ, teman-teman implementasi di project teman-teman implementasi lagi di project
movie database gitu. Jadi cara belajarnya itu, cara ningkatin pengetahuannya tuh kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa tambahin ini Framer Motion. Jadi ini bisa tambahin animasi ya. Kalau kita lihat aplikasi kita tadi tuh kayak nggak ada animasinya gitu kan. Jadi kayak statik aja gitu, nggak ada smooth-smoothnya gitu kan. Nah itu teman-teman bisa tambahin animasi nanti. Misalkan nih pindah halaman itu nanti ada animasi. Terus nanti pas datanya ini ditampilin itu ditambahin animasi gitu. Nah itu bisa pakai Framer Motion. Setelah itu teman-teman bisa tambahin loading. Misalkan nih, ini kan datanya pasti di fetch gitu kan dari internet. Nah itu kan tadi ada kayak apa ya, putih gitu kan. Nah itu bisa ditambahin loading. Jadi selagi dia di fetch datanya dari internet itu tampilin loading. Kalau udah selesai dihilangin. Itu teman-teman tinggal tambahin aja state-nya. Kemudian teman-teman bisa simpan movies-nya ke local storage yang home ya, biar nggak hilang nanti habis disubmit. Ini teman-teman kalau mau belajar tentang local storage ini gampang kok caranya. Tinggal pakai set item dan juga get item. Terus tinggal dimainin aja logiknya. Nah, terus ada banyak yang bisa teman-teman improve. Intinya, kalau teman-teman baru belajar ataupun udah belajar sesuatu yang baru, langsung terapin ke project. Itu cara yang paling bagus untuk belajar ya. Jadi, kalau udah belajar sesuatu yang baru gitu kan, aku habis belajar Tailwind gitu kan, ya udah coba implementasi ataupun refaktor nih yang halaman home pakai Tailwind gitu. Jadi nggak akan bentrok sama komponen yang lain harusnya gitu. Jadi kayak gitu belajarnya ya. Jadi kalau belajar sesuatu langsung implementasi gitu ke project yang udah teman-teman buat. Nah selanjutnya aku pengen nge-recap ya perjalanan kita. Jadi yang pertama untuk yang React dulu kita udah banyak banget belajar. Mulai dari basic sampai ke advance gitu ya. Walaupun konsep advance-nya nggak banyak gitu. Jadi kita sebelum React ini kita udah belajar JavaScript juga gitu kan. Terus JavaScript modern. Dimana kita belajar ES6 kayak mulai dari destructing gitu kan. Spread, arrest, kemudian apalagi ya. Promise gitu kan. Kemudian apalagi import export gitu kan. Jadi ada banyak di ES6. Kemudian di React-nya kita juga belajar banyak hal kayak gimana sih cara install React gitu kan pakai native gitu kan. Kemudian setelah itu kita pakai bantuan create React app. Kemudian kita belajar tentang JSX dan elemen. Kemudian belajar komponen. Nah konsep di React itu yang paling penting adalah komponen gitu. Jadi ini kuncinya. Dimana kita selama belajar React kita selalu bangun komponen gitu kan. Yang bisa kita pakai berulang-ulang. Kemudian setelah itu kita belajar props dan state, di mana props ini biar komponen kita jadi lebih dinamis gitu, biar datanya itu ditampilkan sesuai dengan props. Kemudian kita belajar state, jadi state ini adalah data yang ada di komponen ya, di mana kalau state ini berubah maka komponennya di render ulang. Kemudian kita belajar tentang event juga gitu kan, belajar tentang conditional rendering, ini kita implementasi di form ya, jadi kalau formnya itu nggak disubmit, nah itu nanti muncul error gitu. Nah ini kan pakai if else biasa ya. Kemudian kita belajar tentang list dan keys, gimana kita nge-looping data gitu kan. Kemudian belajar tentang form. Nah ini yang paling penting, kita belajar tentang lifting state. Jadi ketika ada komponen yang sama ingin menggunakan state yang sama gitu kan, nah itu kita harus nge-lifting state-nya ke atas gitu, ataupun ngangkat state-nya ke atas biar bisa dikirimkan sebagai props ke bawah. Kemudian kita udah belajar sedikit tentang composition, dan yang paling penting kita udah belajar tentang thinking in React ya. Gimana caranya berpikir menggunakan React. Jadi di React ini kalau ada UI yang besar gitu kan, di break menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi kita pecah-pecah. Tujuannya biar apa? Biar bisa dipakai berulang-ulang. Contoh nih kayak hero, bisa dipakai di halaman manapun gitu kan. Itu. Kemudian yang movies ini juga kan, movies ini kan kita pecah-pecah nih jadi komponen tersendiri. Nah ini nanti kita bisa pakai di halaman yang lain, cuman datanya aja yang beda gitu. Nah itu tujuan kita belajar komponen dan thinking in React. Selanjutnya setelah kita belajar dasar, kita belajar lagi ekosistemnya ataupun library ataupun hal-hal pendukung React ya. Kita belajar CSS modul, kemudian kita belajar React Router, kemudian cara bikin layout gitu kan. Jadi React Router ini biar aplikasi kita bisa pindah-pindah halaman gitu. Kemudian layout ini biar aplikasi kita tuh tampil konsisten gitu. Jadi kalau kita lihat setiap halamannya itu sama kan. Nih kalau aku buka home, now playing kan sama kan. Jadi konsisten gitu desainnya ataupun tampilannya. Kemudian kita udah belajar hooks, yaitu state dan effect. Kemudian belajar style komponen, yaitu peningkatan dari CSS modul ya. Walaupun sebenarnya sama-sama CSS, cuman di style komponen ini ada beberapa fitur yang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Kita bisa ngirim props ke CSS, bisa pakai tema juga gitu kan. Kemudian kita belajar tentang gimana cara akses API di internet. Kemudian gimana cara pakai Axios untuk mengakses si API-nya gitu kan. Dan yang paling penting juga kita belajar tentang Redux Toolkit untuk menyelesaikan permasalahan props drilling yang
di mana props drilling itu muncul dari lifting state ya. Jadi ini untuk manajemen state global gitu. Dan yang terakhir kita udah belajar deployment. Ini luar biasa sih, kita udah belajar banyak sejauh ini gitu kan. Ini ilmunya kalau teman-teman implementasi dan teman-teman perdalam lagi, itu teman-teman nanti udah bisa cari kerja gitu kan. Karena ini udah cukup buat teman-teman apply sebagai front end engineer gitu, ataupun front end developer junior gitu. Kalau senior nanti butuh pengalaman 3 tahun 2 tahun gitu. Nah, kemudian aku pengen ngucapin selamat nih buat teman-teman ya yang udah berjuang dan juga bertahan dari pertemuan pertama sampai 14 gitu kan, yang udah konsisten belajar, kemudian diskusi, nanya ke aku, kemudian masuk kelas, bahkan ngerjain tugas tiap minggu gitu kan, terus ngerjain projectnya juga secara jujur gitu kan. Aku pengen ucapin selamat, semoga ilmunya itu bermanfaat ya buat teman-teman. Sebenarnya bukan ilmunya yang penting, karena ilmu itu bisa teman-teman pelajari di mana aja, walaupun gak ada aku gitu kan, ataupun gak ada dosen, teman-teman bisa nonton tutorial di YouTube. Cuman yang lebih penting itu ini ya, keberkahan gitu kan. Dalam artian berkah itu bagi kita ya yang penganut agama gitu kan. Jadi berkah itu tuh bisa kita katakan sebagai aset kita ya, untuk memudahkan jalan kita ke depan gitu. Jadi nanti kita nggak tahu kan, misalkan ada orang yang mendoakan kita, ataupun ada guru yang mendoakan kita, ataupun ada murid yang mendoakan kita gitu kan. Itu kan bisa mempermudah jalan kita gitu kan ke depannya, entah itu kuliah, nyari kerja, ataupun ada masalah-masalah yang lain gitu kan. Nah, intinya kuliah itu bukan sekedar buat nyari uang gitu kan, ataupun bukan sekedar nyari ilmu aja gitu. Tapi ada hal-hal lain yang sebenarnya yang lebih luas gitu aspeknya. Kayak kita nyari pengalaman, kita nyari relasi gitu kan, belajar dari orang-orang lain gitu kan. Intinya banyak banget gitu. Bukan soal ilmu aja gitu. Nah, selamat nih buat teman-teman. Aku pengen ngucapin selamat, kita udah jadi front end engineer tapi masih junior gitu kan. Tinggal diasah lagi kemampuannya, diulang-ulang lagi gitu kan, diperdalam gitu kan. Kalau teman-teman emang pengen berkarir sebagai seorang front end gitu ya. Dan untuk front end ini karir kedepannya itu sangat luas ya. Jadi gak usah takut teman-teman terkait rezeki ataupun pekerjaan gitu. Jadi fokus apa yang menjadi minat teman-teman. Kalau mau front end ya udah dalamin front end. Kalau mau back end dalamin back end. Atau kalau belum nemu silakan teman-teman explore apa passion ataupun minat teman-teman. Intinya jangan berhenti berjuang ataupun jangan merasa salah jurusan gitu. Jadi salah jurusan bukan berarti salah masa depan gitu. Gitu ya. Jadi kita ini manusia gitu. Jadi ya manusia itu bisa mempelajari apapun gitu. Anggap aja ngoding. Ngoding ini sebenarnya sama kayak kita bawa motor. Gak ada orang yang bisa langsung bawa motor gitu kan. Jadi perlu latihan sehari 2 hari seminggu gitu kan baru terbiasa. Nah, ngoding juga sama. Cuman bedanya ngoding itu butuh learning curve ataupun butuh kurva yang lebih panjang gitu. Gak sesimpel bawa motor gitu. Jadi gitu ya, butuh investasinya tuh butuh berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Jadi lurusin lagi nih teman-teman gitu kan buat belajarnya. Oke, ini ya, selamat teman-teman udah jadi front end engineer. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14 kita udah belajar banyak. Selanjutnya, sebagai seorang engineer kita nggak pernah berhenti belajar ya. Jadi ada hal-hal lain yang sebenarnya yang bisa kita improve lagi ataupun yang bisa kita pelajari. Ini hal-hal yang teman-teman bisa pelajari sendiri lagi nanti ya. Yaitu tentang konsep advance dari React. Ini ada di dokumentasinya. Kayak misalkan accessibility, ini di advance ya. Kemudian ada kode splitting gitu kan, ada konteks gitu kan. Nah, ini kita belum belajar. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar sendiri ataupun nonton di YouTube gitu. Kemudian teman-teman bisa belajar TypeScript. Ini biar aplikasi kita tuh ada tipe datanya gitu, ada type checkingnya istilahnya gitu. Ini udah ada juga tutorialnya. Nanti kalau udah belajar TypeScript, teman-teman belajar gimana cara integrasi TypeScript dengan React ya. Setelah itu teman-teman bisa belajar hooks yang lebih advance kayak konteks dan juga reducer. Jadi konteks ini biasanya digabungin sama reducer ya. Jadi nanti konteks dan reducer ini bisa dikatakan sebagai head-to-headnya si Redux Toolkit. Cuman ini official dari React ya. Kemudian teman-teman bisa belajar frameworknya si React yaitu Next.js. Nah, sesuai namanya, Next ini adalah hal lanjutan ataupun yang selanjutnya yang teman-teman perlu pelajari setelah belajar React. Karena nanti dengan ngoding di Next itu akan memudahkan teman-teman buat komponen, kemudian buat routing gitu kan, bahkan bikin API. Nah, ini teman-teman bisa belajar di sini ya. Di free code camp 2 jam ya. Intinya keren pokoknya Next.js itu. Tapi jangan lupa Next ini adalah lanjutan ya. Jadi sebelum teman-teman belajar Next harus paham dulu tentang React-nya. Karena yang kita tulis di Next ini adalah yang kita
tulis sendiri ya gitu. Kemudian teman-teman bisa belajar testing, yaitu unit testing, kayak misalkan ada function, ada variable gitu kan, ada class. Nah itu perlu kita testing kan, itu bisa belajar Jest ya. Ataupun teman-teman mau ngetes nih komponennya gitu kan, misalkan nih komponen buttonnya udah sesuai belum dengan hasil yang kita harapkan. Nah itu bisa belajar tentang komponen testing. Nah untuk library-nya itu bisa pakai React Testing Library. Ini juga udah ada resource-nya. Dan yang terakhir, jangan lupa bikin project ya. Sebisa mungkin teman-teman kalau belajar yang baru, misalkan nih belajar Tailwind gitu kan, langsung bikin project aja gitu. Projectnya apa? Projectnya ya teman-teman bisa cloning, misalkan aplikasi movie app ini, teman-teman buat dari awal lagi tapi pakai Tailwind. Atau bisa cari di sini front end mentor. Nah di sini nanti ada challenge gitu. Challenge di mana teman-teman harus ngerjain aplikasi front end, misalkan di sini ada challenge bikin Kanban gitu kan, terus bikin expense chart, bikin landing page skill learning. Nah ini teman-teman bisa manfaatin pakai React dan juga Tailwind misalkan. Terus misalkan kita cari yang ini ya, filter by API. Nah ini nanti teman-teman misalkan nih bikin aplikasi React untuk mencari user GitHub gitu. Nah ini kan koneksi ke API-nya GitHub kan. Nah ini coba teman-teman buat pakai React lagi gitu, terus terhubung ke API-nya si GitHub. Nah ini gampang lah gitu ya. Jadi bikin project biar teman-teman terbiasa. Oke, kalau nggak ada, ini untuk tugasnya. Tugasnya sebenarnya teman-teman tinggal submit aja link Vercel dan GitHub tadi ke Elena. Dan submissionnya, waktunya tuh cuma 2 hari ya. Jadi sebelum teman-teman deploy, coba di fix dulu warning dan errornya ya. Biar nanti nggak ada error nih ketika udah di deploy ataupun udah di internet gitu. Jadi kan aneh aja, masa udah di internet masih ada error gitu. Berarti nggak dicek sebelumnya gitu. Nah ini silahkan teman-teman deploy dan juga submit linknya ke Elena ya. Oke, sekian dari aku ya. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir aku sama teman-teman gitu kan. Semester depan aku mungkin insya Allah udah nggak ngajar lagi gitu kan. Ini pertemuan 14 ini dan semester ini aku terakhir sama teman-teman ngajarin teman-teman. Jadi ini tribute terakhir ya. Jadi pengen ngucapin terima kasih gitu buat teman-teman yang udah percaya belajar sama aku gitu kan. Dan juga yang sebelumnya dari kelas back end terus ngambil lagi ke kelas front end gitu kan, yang udah percaya buat belajar sama aku gitu. Aku berterima kasih ke teman-teman gitu udah mau belajar sama aku gitu. Dan aku juga belajar sama kalian gitu. Dan yang terakhir, aku minta maaf kalau banyak kesalahan gitu kan, banyak ya konflik ataupun drama gitu kan. Tapi intinya aku pengen ngasih yang terbaik gitu di kelas ini gitu. Jadi bukan cuma setengah-setengah. Aku nggak pengen jadi pengajar yang suka ngeghosting gitu kan. Cuma ngasih tugas tapi nggak ngajarin, cuma ngasih materi tapi nggak dijelasin gitu kan. Aku nggak pengen jadi pengajar yang ngeghosting mahasiswa gitu, karena ya istilahnya itu kan merasa berdosa juga karena nanti tanggung jawab di akhirat gitu kan. Dan juga kalau teman-teman plagiasi terus aku lolosin gitu kan, itu juga jadi tanggung jawab aku gitu di akhirat. Dan mungkin itu terakhir dari aku, mungkin ya bukan minggu depan ya, mungkin ini pertemuan terakhir kita dan semester depan kita udah gak ketemu lagi. Jadi aku pamit dan undur diri dari teman-teman semuanya. Kalau mau masih kontakkan sama aku ataupun kontak ataupun DM aku silakan lewat WA aja. Kalian udah tahu nomor WA aku kan yang pribadi gitu. Kalau mau berteman di LinkedIn ataupun Instagram ataupun yang lain silahkan gitu ya. Silahkan di follow aja. Cuman di Instagram kadang-kadang aku lagi nggak main gitu ya. Oke gitu, sekali lagi aku pamit undur diri dari teman-teman semuanya. Terima kasih dan doa aku semoga teman-teman sukses, lancar buat semester depan karena semester depan udah magang gitu kan. Setelah itu teman-teman skripsi, setelah itu teman-teman berkarir di luar ya. Oke, sekian dari aku ucapkan selamat buat kita semua. See you teman-teman.